Yo Ilur, selamat datang di channel Dulur Otomotif. Di depan saya ini sudah ada motor Suzuki yang memiliki stripping atraktif dan terlihat warna ini perpaduannya juga cukup keren. Inilah Suzuki Next 2 Fancy Dynamic. Harganya menginjak di angka 17 jutaan, jadi sama persis dengan Next 2 Cross. Jadi dulur-dulur suka yang mana? Untuk info dan pemesanan bisa cek di kolom deskripsinya. Fitur dan spesifikasi dari Next 2 ini seperti apa sih? Simak terus lur. Kita mulai dari segi dimensinya si Next 2. Motor ini memiliki panjang 1890 mm, untuk lebarnya ini 675 mm. Kalau dilihat dari sisi depan, di bagian batok atasnya ini juga memiliki karakter tersendiri ya, ciri khasnya Suzuki. Bahannya juga cukup solid dan build quality ya. Oke lah. Di bagian bawahnya, dek tengah, ini juga strippingnya menyeluruh dan ini atraktif, membuatnya terlihat beda dengan yang lainnya lor. Desain di bagian headlampnya juga terlihat unik, tapi ini keren lor. Beda dan seperti motorsport Suzuki ya. Untuk di bagian pencahayaan, ini sudah menggunakan LED, lampu senya juga ini nyambung di bagian headlampnya. Oke kan? Suspensi menggunakan teleskopik dan kaki-kakinya ini juga terlihat bagus dengan adanya rim dekal warna stripping seperti bodinya. Nah, keren lor. Motif kas wheelnya, velgnya ini juga motif kipas dan profil bannya memakai 80/90 ring 14 IRC punya. Sedangkan untuk diameter piringan cakramnya sih ini kecil dengan kalipernya 1 piston warna hitam. Dan untuk secara keseluruhan Next 2 ini sangat bisa diandalkan untuk kendaraan harian kita karena memiliki bodi yang cukup kecil, ringan, terus dimensinya juga tidak terlalu panjang lor. Enaklah untuk di perkotaan ya, selap-selip. Memiliki bobot hanya 93 kg, bisa dibilang itu ringan. Terus ini untuk konsumsi bahan bakarnya juga cukup bisa diandalkan karena mencapai 49 km per liter. Masuk ya lur. Ground clearance-nya ini mencapai 150 mm. Jadi cukup tinggi juga. Kita lanjut di bagian stangnya. Untuk holder kanan ini simple aja sih. Jadi terdapat electric starter saja. Memang Suzuki juga meminimaliskan harga ya, di bawah 20 jutaan. Speedometer juga panel instrumennya masih menggunakan analog. Jadi kalau dulur-dulur yang suka digital ya mungkin kurang cocok untuk pilih motor ini. Di bagian holder kiri ada high beam, low beam, lampu sen dan klakson. Belum ada smart lock di motor ini. Penguncian tentunya masih mengandalkan shutter key, jadi keamanan bermagnet, dan ini model dari kuncinya panjang. Kompartemen di motor ini laci terbuka kanan kiri, di tengahnya juga sudah ada hook. Bagusnya lagi, meski lacinya terbuka tapi motor ini atau yang tipe ini juga sudah disematkan USB chargernya. Oke lah lor, padahal kompetitornya ini belum ada. Dimana ada kelebihan motor ini, pastinya kekurangannya ya tetap ada sih lor. Lanjut ke tempat duduknya. Jadi ketinggian joknya ini 740 mm. Kita ngomongin mesinnya dulu ya.
dimana menggunakan mesin bertipe 4 langkah, 1 silinder berpendingin udara, 2 valve bersilinder 113 cc. Jadi jantung pacunya ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 9,1 PS di putaran mesin 8000 rpm. Dan torsinya ini yang bisa dicapai 8,5 Nm pada putaran mesin 6000 rpm. Berteknologi SEP Suzuki Eco Performance dipadukan dengan transmisi CVT-nya. Ini juga sudah Assist Start System lor. Pijakan kaki yang belakang ini bisa dilipat, terus model bantalan karet sih dia. Standar samping ini juga belum adanya fitur set stand switch. Ini juga termasuk kekurangannya selain yang belum ada smart lock-nya tadi lor. Pijakan kaki ini sih luas, jadi bisa bawa-bawa galon sepertinya. Dan bodi samping ini juga mengikuti garis depan ya, tegas. Ini motif joknya dan model dari kulitnya. Anak kunci di bagian sini untuk ngebuka bagasi. Tentunya belum tombol seat yang terpisah seperti kompetitor. Nah, total kapasitas tangki bahan bakarnya ini bisa menampung 3,6 liter. Sebenarnya ya sedikit segitu, tapi no problem karena harga ya. Terus untuk bagasinya, total bagasinya ini ya sekitar 4,8 ya lor, atau 5 literan. Tentunya untuk di bagian seat stoppernya belum ada. Terus pegangan tangan modelnya kayak gini behelnya. Bodi belakang di bagian stop lamp ini mengikuti desain bodi lekukannya. Masih menggunakan pencahayaan bohlam. Spakbor belum ada reflektornya. Untuk wheelbase-nya sendiri ini berjarak 1260 mm. Di cover pendinginannya warna hitam. Terus desain knalpotnya ini juga cukup compact dengan adanya cover juga, namun tidak terdapat list chrome di tengahnya seperti elegan premium. Kaki-kaki belakang ini tentunya senada, velg cast wheel, motifnya sama tentunya. Terdapat list di tepian samping dan menggunakan profil ban 90/90 ring 14. Motor ini masih mengandalkan rem tromol dan suspensinya juga belum subtank tentunya karena harga. Ini dimensinya sih cukup kecil lor, warna hitam. Dari beberapa spesifikasi dan fitur yang kita bahas tadi lor, bisa disimpulkan Next 2 ini menawarkan harga yang tetap kompetitif. Jadi bisa diandalkan kan, value for money, bisa menjadi pilihan alternatif buat dulur-dulur yang pengen motor matic dan desainnya juga bagus, ringan, simple, dimensi yang pas. Ya ini bisa menjadi pilihan. Penyegaran dan spesifikasi yang diusung ini juga mumpuni kok lor, meski tetap ada kekurangan. Yo wis ngono lah lor, aja lali tinggal no like dan salam dulur otomotif.